Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Lubna Zakia dengan NIM 12421200023. Hari ini saya akan menampilkan salah satu simulasi dari media pembelajaran, yaitu media presentasi dan juga multimedia interaktif. Oleh karena itu, langsung saja sebagai tugas yaitu pemenuhan ulangan akhir semester dalam mata kuliah media pembelajaran, saya akan langsung tampilkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyempatkan hadir dan mempersilahkan saya untuk menampilkan materi mengenai dongeng hari ini dengan saya Syaila Lubna Zakia dengan NIM 12421200023. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, apa itu dongeng? Menurut Dudung 2015, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kegiatan atau peristiwa atau kejadian luar biasa yang penuh hayalan atau fiksi dan tidak benar-benar terjadi. Selain itu, ada menurut Kamisa dalam Rius Yanti 2013 menjelaskan bahwa pengertian dongeng adalah cerita yang dituturkan atau dituliskan yang bersifat hiburan dan biasanya tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan. Dari kedua pengertian itu, bisa saya simpulkan bahwa pengertian dongeng sendiri adalah sebuah karya, baik itu sastra dan maupun tulis, mengenai karya fiksi yang berupa baik itu kejadian luar biasa yang tentu saja bersifat hayalan karena fiksi dan juga tidak benar-benar terjadi. Dan biasanya dongeng itu dibuat untuk sebagai hiburan, baik itu untuk anak-anak maupun bahkan orang dewasa. Dan tentu saja karena fiksi, maka tentu saja dongeng ini tidak mungkin benar-benar terjadi di dunia nyata. Baik, langsung saja. Ciri dongeng. Ada beberapa ciri-ciri dongeng. Yang pertama, menurut Pusat Bahasa 2003, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau fiktif dan mengandung amanat atau pesan moral. Jadi tentu saja dongeng itu tidak dibuat secara langsung itu tanpa ada alasan ya teman-teman. Nah jadi maka dari itu menurut Pusat Bahasa mereka memaparkan bahwa dongeng itu ya bukan hanya fiktif saja, cerita fiktif saja, tapi pasti ada pesan moral dan amanat di dalamnya. Yang kedua, menurut Dudung 2015, dongeng merupakan sastra lama yang berisi kejadian luar biasa bersifat hayalan dan berfungsi menghibur. Nah, menurut Dudung, beliau memaparkan bahwa dongeng itu ya sastra lama yang isinya itu kejadian-kejadian yang luar biasa karena sampai kita tidak bisa mengimajinasikannya gitu secara langsung. Karena pada dasarnya dongeng itu pasti bersifat hayalan dan juga di luar pemikiran kita gitu. Karena dongeng tersendiri adalah imajinasi yang bahkan mungkin tidak terbatas adanya. Yang ketiga, menurut Kamisa dalam Rusyanti 2013, dongeng adalah cerita hiburan dituturkan atau ditulis dan tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, berdasarkan Kamisa dalam Rusyanti 2013 ini, jadi dongeng itu ya cerita hiburan, baik itu bisa dituturkan maupun ditulis. Nah, dan tentu saja tidak terjadi dalam dunia nyata. Sebenarnya masih sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Yang Kamisa sampaikan ini adalah dongeng itu ya sebuah cerita yang dibuat untuk menghibur seseorang, baik itu secara ternyata bisa kita tuturkan maupun itu ditulis. Nah, dan tentu saja tidak terjadi di kehidupan nyata ya teman-teman. Lalu ada menurut Ida Vera Sofia, dongeng berfungsi sebagai media komunikatif menggunakan bahasa sederhana dan efektif untuk menyampaikan nilai moral serta membangun kepribadian anak.
Nah, di penjelasan berdasarkan ide ini, beliau memaparkan bagaimana dongeng itu juga menjadi media yang cukup komunikatif, karena pada dasarnya dongeng itu selalu dibuat untuk dapat mudah dimengerti. Jadi tentu saja bahasanya itu sederhana dan juga efektif, dan juga fungsinya itu ya tentu saja bukan hanya menghibur, tapi beliau memaparkan yaitu bisa membangun kepribadian anak dengan adanya moral dan juga amanat di dalamnya. Lalu ada lagi, menurut Siti Fajriyarna Fitroh dan Evi Dwi Novitasari, dongeng merupakan cerita hayalan yang efektif sebagai media penanaman karakter pada anak usia dini. Nah, dijabarkan lagi oleh Siti dan juga Evi di sini, kedua beliau ini memaparkan bahwa dongeng itu ya sebuah cerita hayalan efektif, media yang cukup efektif gitu, sebagai salah satu alat untuk bisa menanamkan suatu karakter yang tentu saja diharapkan menanamkan karakter yang baik kepada anak pada usia dini. Nah, lalu yang terakhir, menurut Zakia Habsari, dongeng adalah cerita fiktif yang mengandung nilai moral dan sosial dengan tokoh manusia, hewan, atau makhluk khayalan, serta latar yang tidak spesifik. Nah, tentu saja seperti yang saya singgung di dalam pengertian sebelumnya, dongeng itu kan pada dasarnya adalah sebuah cerita fiksi atau fiktif yang dibuat gitu secara imajinatif sekali gitu. Dan tentu saja di dalamnya itu bisa saja di dongeng itu tokoh utamanya hewan atau bahkan makhluk khayalan dan juga bahkan tokoh manusia dengan latar-latar yang tidak spesifik atau latar-latar yang kita tidak bisa langsung gitu tahu, itu di gunung mana ya, ternyata tidak ada di dunia, karena dibuat sendiri oleh si penulis yang tentu saja dengan imajinasinya yang unik-unik ya. Baik, langsung saja. Ada yaitu macam-macam dongeng. Saya mengutip dari Dudung 2015. Yang pertama, macam dongeng itu yang pasti adalah jenis mitos. Dongeng yang berkaitan dengan dewa-dewi, makhluk goib, atau kekuatan supranatural dan sering dianggap suci oleh masyarakat. Nah, pada jenis atau macam mitos ini, biasanya itu dongeng-dongeng itu selalu disangkut pautkan dengan yang namanya makhluk-makhluk goib dan juga hal-hal supranatural lainnya gitu. Dan saya ini memaparkan salah satu contoh dari dongeng itu. Biasanya ada cerita tentang dongeng atau roh penjaga alam seperti itu. Lalu ada jenisnya itu sage, dongeng yang berisi kisah kepahlawanan yang juga mengenai keberanian, bahkan kesaktian tokoh tertentu dan sering dikaitkan dengan sejarah. Nah, di jenis dongeng ini fokusnya itu adalah dari seseorang atau seorang tokoh yang digambarkan dalam cerita tersebut dan ada sebuah peristiwa di dalamnya, yaitu dalam bentuk sejarah. Dan salah satu contohnya itu ada kisah atau dongeng kisah Gajah Mada. Nah, itu termasuk ke dalam jenis sage. Lalu yang ketiga, ada jenis dongeng yang mungkin sudah kita sering lihat ya, yaitu fabel. Nah, dongeng yang tokohnya binatang yang berperilaku seperti manusia, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa bersikap. Nah, di jenis dongeng tersebut, di jenis dongeng ini itu biasanya dongeng itu ya bercerita mengenai sosoknya itu ya binatang, tapi binatang tersebut bisa berkomunikasi seperti layaknya manusia, bersikap, dan juga bahkan berbicara. Nah, biasanya ini yang sering kita lihat itu contohnya dongeng kancil dan buaya. Baik, langsung saja. Ada lagi yaitu keempat, legenda. Dongeng yang menjelaskan asal-usul suatu tempat, benda, atau peristiwa alam. Nah, contohnya bisa legenda Danau Toba, Gunung Tangkuban Perahu yang biasa kita sering lihat dan mungkin pernah kita baca gitu. Dan itu termasuk ke jenis dongeng legenda. Lalu yang kelima ada cerita jenaka. Dongeng yang bersifat lucu dan menghibur,
biasanya mengandung sindiran sosial. Nah, di bagian jenis ini, cerita jenaka ini, dongeng yang biasanya itu lucu gitu. Karena suka diselipin yang namanya hal-hal yang bersifat menghibur gitu, yang membuat kita ketawa. Tapi biasanya diselipkan gitu setidaknya sedikitnya sindiran-sindiran yang kalau misalkan kita baca secara kayak saat ini itu sebagai orang dewasa, mungkin kita langsung paham kalau ini itu adalah sindiran terhadap siapa gitu kan. Nah, contohnya itu bisa Si Kabayan dan Pak Belalang. Lalu yang keenam ada cerita Pelipu Lara. Dongeng yang bertujuan menghibur pendengar biasanya panjang dan dituturkan oleh pencerita khusus. Contoh, cerita rakyat yang dibacakan dalam acara adat. Nah, ini biasanya macam dongeng yang ditampilkan berbagi atau pandangan hidup. Baik, untuk tanya jawabnya saya akan memberikan link Mentimeter yang akan diisi oleh kawan-kawan semua yang sekiranya apa pengetahuan atau pengalaman atau mungkin pemahaman mengenai dongeng sendiri berdasarkan setelah saya memaparkan materi ini. Jadi kalian bisa mengisi langsung dari link yang akan saya kirim ke grup WA. Baik, terima kasih kepada semuanya yang sudah mengisi link Mentimeter. Ternyata pada dasarnya dongeng sendiri itu sudah banyak atau umumnya diketahui oleh banyak orang ya. Jadi ini tuh materi yang cukup umum sebenarnya karena pasti pernah ditemui oleh semua orang. Jadi semuanya benar sekali, sangat-sangat benar tentu saja, tidak ada yang salah. Tapi jika saya bisa menambahkan, saya akan membacakan simpulan dari presentasi hari ini. Dongeng merupakan karya sastra lama yang bersifat fiktif dan imajinatif, disampaikan secara lisan maupun tulisan, serta berfungsi utama sebagai hiburan sekaligus sarana penyampaian pesan moral. Dongeng memiliki ciri khas berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi, tokoh yang dapat berupa manusia, hewan, atau makhluk khayal, serta penggunaan bahasa yang sederhana, komunikatif sehingga mudah dipahami khususnya oleh anak-anak. Berdasarkan jenisnya, dongeng mencakup berbagai bentuk seperti mitos, sage, fabel, legenda, cerita jenaka, cerita Pelipu Lara, dan cerita perumpamaan yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri. Secara struktural, dongeng tersusun atas orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda, serta dibangun oleh unsur intrinsik dan dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik yang mencerminkan nilai moral, sosial, budaya, dan religius masyarakat. Dengan demikian, dongeng tidak hanya berperan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, karakter, dan pewarisan nilai-nilai kehidupan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya karena mempersilahkan saya untuk memaparkan yaitu materi mengenai dongeng. Dan mungkin maaf jika ada salah kata maupun salah dalam hal penyampaian dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.